Hai, kembali lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Biin Bicara Inter. Oke, hari ini aku mau bahas review pekan kedua Cagliari vs Inter Milan. Langsung aja ya. Inter menang lagi, hore! Forza Inter sempre. Di mana Inter menang 2 gol tanpa balas atas Cagliari di Unipol Domus. 2 gol Inter tercipta di babak pertama. Denzel Dumfries mencetak gol pada menit ke-21, lalu tidak lama kemudian disusul gol yang dicetak oleh Lautaro Martinez di menit ke-30. Serangan Inter di babak kedua menurun drastis. Sekalipun mendominasi penguasaan bola, tidak ada peluang yang cukup berbahaya untuk dijadikan gol ketiga. Dengan kemenangan ini, Inter duduk di posisi ketiga klasemen sementara. Nerazzurri memperoleh 6 poin dari 2 laga yang sudah dijalani. Babak pertama, Cagliari yang tampil di depan pendukung sendiri tampak tertekan sejak menit awal. Inter pun dengan leluasa mengancam sejak menit awal, baik itu dari open play dan set piece. Sampai akhirnya kebuntuan pun pecah di menit ke-21. Inter menjebol gawang Cagliari lewat ledakan Denzel Dumfries dari asis Marcus Thuram. Tendangannya mendatar dan berhasil mengincar sudut terjauh gawang yang membuat kiper tidak berkutik. Inter menggandakan keunggulannya di menit ke-30. Kali ini Lautaro Martinez yang mencetak gol usai mendapat umpan terobosan dari Federico Di Marco. Sebelum melepas tendangan, dia mengoceh 2 pemain Cagliari. Serangan Inter tidak kendor meski sudah unggul 2 gol. Bahkan di menit ke-45+1, Nicol Barella mendapat kesempatan lalu mengeksekusinya dari luar kotak penalti. Tendangan kerasnya mengarah tepat ke arah pelukan kiper Radunovic. Babak kedua, pergantian babak lumayan berpengaruh banyak ke pertandingan. Inter yang masih dominan dari segi penguasaan bola lebih kesulitan menembus pertahanan Cagliari. Walaupun begitu, tuan rumah tetap tidak menemukan formula untuk menyerang Inter. 2 peluang terbaik datang dalam 10 menit awal. Namun kedua peluang tersebut diblok. Menit ke-77 jadi ancaman untuk Inter. Gito Fumbo mampu menusuk ke kotak penalti Inter lalu dijatuhkan. Akan tetapi wasit tidak menganggap itu pelanggaran dan tidak ada penalti. Peluang terbaik Inter baru tercipta di menit ke-86. Itu pun baru tercipta dari luar kotak penalti. Tendangan keras Hakan Calhanoglu bisa dimentahkan Radunovic. Selanjutnya statistik pertandingan.
tembakan Cagliari 12, Inter 17. Tembakan ke arah gawang Cagliari 2, Inter 3. Penguasaan bola Cagliari 33%, Inter 67%. Operan Cagliari 332, Inter 677. Akurasi operan Cagliari 77%, Inter 87%. Pelanggaran Cagliari 9, Inter 10. Kartu kuning 1-1, kartu merah 0-0, offside 1-2, tendangan sudut Cagliari 4 dan Inter 7. Saat ini sampai pekan kedua Inter masih clean sheet ya. Dan man of the match menurut aku Hakan Calhanoglu. Dia membuat 127 sentuhan, 105 operan akurat atau 98,1%, 11 bola panjang yang akurat, 5 tackle sukses, 7 duel darat dan udara dimenangkan, 2 blok, 2 jarak bebas, 1 umpan kunci, dan 1 tembakan atau membentur tiang gawang. Dari data statistik pemain dengan jarak tempuh jelajah terjauh VS Cagliari yang tertinggi Calhanoglu 12,787 km, Bastoni 11,026 km, Mkhitaryan 10,862 km. Jadi Hakan Calhanoglu dalam segi fisik sudah lebih optimal dibanding musim lalu ya, dan sangat aktif berlari, tidak gampang capean. Biasanya daya jelajah selalu dipegang Brozovic pada musim-musim sebelumnya, dan sekarang Hakan yang menggantikan peran gelandang bertahan dengan luar biasa. Wawancara Hakan Calhanoglu usai laga, kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang kami lakukan tahun lalu melawan tim-tim kecil. Kami tidak ingin kehilangan poin lagi saat melawan mereka. Malam ini kami siap bermain dari awal. Saya bermain sekarang lebih ke belakang, tapi saya senang memainkan peran ini. Kami melakukannya dengan sangat baik malam ini, saya dan tim. Kami kompak dan saya melakukan bagian saya. Klub melakukan pekerjaan dengan baik dan para pendatang baru adalah tambahan yang sangat bagus. Kami adalah tim yang hebat. Kami mengetahuinya, tetapi saya tidak suka berbicara. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Gimana menurut teman-teman? Oke, selanjutnya klasemen sementara Serie A pekan kedua. Peringkat pertama AC Milan, kedua Napoli, ketiga Inter Milan, keempat Verona dengan poin yang sama masing-masing 6. Lalu peringkat ke-6 Juventus dengan poin 4. Peringkat ke-18 Lazio, 19 Empoli, 20 Sassuolo dengan peringkat masih kosong. Top skor Serie A matchday kedua, Martinez, Giroud, Osimhen,
dengan masing-masing 3 gol. Lalu Haroui, Belotti, Kolpani, Kandreva, Pulisic, Vlahovic, dan Gonzalez dengan masing-masing 2 gol. Untuk pekan depan Giornata ketiga Inter akan menghadapi Fiorentina di Giuseppe Meazza. Ini pertandingan yang agak berat, tapi mudah-mudahan Inter bisa menghadapi dan menang lagi ya. Dan berharap tetangga sebelah Milan dan Napoli kepleset, maka Inter naik ke posisi 1. Oke, sekian dulu konten dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku, Sofi Internona. Follow Instagram aku, Bicara Inter 1908 dan Sofi Internona. TikTok aku, Bicara Inter dan Sofi Internona. Dadah.